Hujan meteor spektakuler melintas di langit berbintang yang luas, skalanya yang luar biasa belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terdengar. Ini adalah peristiwa spektakuler yang mengguncang dunia seni bela diri. Namun, hal ini juga menyimpan peluang besar dengan kemungkinan yang tak terbatas. Hujan meteor itu tidak hanya spektakuler, tetapi juga sangat cepat. Tak lama kemudian, meteor-meteor itu memasuki Sungai Tujuh Alam dan tersebar di berbagai bagiannya. Hal itu tidak menimbulkan kerusakan apapun, sebaliknya, ia hanya menyatu dengan Sungai Surgawi Tujuh Alam. Seolah-olah kita awalnya adalah satu kesatuan. Chu Feng, mungkinkah kekuatan itu dianugerahkan kepada Sungai Surgawi Tujuh Alam? Mungkinkah penguasa Tujuh Alam telah memperoleh kekuatan zaman para dewa? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyampaikan kekhawatirannya. Aku merasa kekuatan itu telah memasuki Sungai Surgawi Tujuh Alam, dan siapapun bisa mengambilnya. Wanita gila yang biasanya pendiam itu jarang mengungkapkan isi hatinya. Saya juga berpikir ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang, kata Chu Feng. Chu Feng, ayo kita pergi ke Sungai Surgawi Tujuh Alam, kata Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri kepada Chu Feng. Mari kita lihat kemana dua kekuatan lainnya akan bergerak terlebih dahulu. Chu Feng terus mengamati sosok hantu raksasa dari zaman para dewa. Terutama dua gugusan kekuatan di telapak tangan kanan, yang merupakan bagian dari alam semesta suci. Namun, bayangan zaman para dewa memudar secara signifikan, dan bersamaan dengan itu, dua bola kekuatan di telapak tangan kanannya juga memudar. Pada saat ini, hanya bayangan zaman para dewa yang tetap tidak berubah, begitu pula tiga gerbang di telapak tangan kirinya. Hal itu masih menarik perhatian. Hal itu seolah menunjukkan bahwa hanya tiga pintu itu yang tersisa. Sepertinya dua kekuatan lainnya akan tetap diam. Chu Feng mengalihkan pandangannya. Chu Feng, apakah kita akan pergi ke Sungai Surgawi Tujuh Alam? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada Chu Feng. Senior, Anda ingin pergi? Tanya Chu Feng. Zaman para dewa, sebuah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Namun sayangnya, ramalan itu diperoleh oleh generasi muda, sementara generasi yang lebih tua memiliki tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jie Tianran yang memperebutkannya. Kupikir itu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Tapi sekarang sepertinya semua orang punya kesempatan untuk mendapatkannya. Setidaknya kita bisa mendapatkan bagian dari keuntungan. Lagi pula, Istana Suci Tujuh Alam selalu ingin membunuhmu. Sebagai seniormu, adalah tanggung jawabku untuk memberi mereka pelajaran. Bagaimana dengan kali ini? Mari kita pergi dan raih keuntungan yang jatuh ke Sungai Surgawi Tujuh Alam. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Meskipun kamu tidak pergi, aku akan pergi. Jika kamu ingin pergi, itu akan lebih baik lagi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Hei, bagaimana denganmu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu benar-benar mengalihkan pandangannya ke arah wanita gila tersebut. Setelah hening sejenak, wanita gila itu dengan dingin mengucapkan satu kata, pergi. Apakah kalian bepergian bersama? Dengan kehadiran Chu Feng, kita pasti akan unggul. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Bisa. Jalan wanita gila. Lalu aku akan memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi ini sesegera mungkin, dan kita akan berangkat setelah aku selesai memurnikannya. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara, dia segera melepaskan kekuatannya, bersiap untuk memurnikan harta karun langka itu. Namun aku tetap melirik wanita gila itu. Dia masih takut wanita gila itu tidak akan setuju. Karena sejak awal wanita ini bukanlah orang yang rasional. Selain itu, mereka memiliki konflik di masa lalu. Perbaiki. Namun setelah mengamatinya, saya menyadari bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memperbaikinya sendiri. Jalan wanita gila. Ternyata, meskipun dia tiba lebih dulu, dia menunda memulai proses pemurnian karena sedang mengamati. Jangan khawatir, aku bisa menangani harta karun langka ini, kau tidak perlu membantu. Sebaiknya kamu beristirahat dengan baik dulu. Saat tiba di Sungai Surgawi Tujuh Alam, kamu akan menerima beberapa manfaat secara alami.
Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri duduk bersila. Saat kekuatan pemurnian menyelimutinya, kekuatan benda-benda menakjubkan dari langit dan bumi dilepaskan dan memasuki tubuh Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri. Image. Di sisi lain, Chu Feng membungkuk kepada wanita gila itu. Wanita gila itu bingung dengan tindakan Chu Feng dan menatapnya dengan curiga. Senior, terima kasih atas bantuan Anda di alam suci Qiluk terakhir kali. Chu Feng menjelaskan alasannya. Terakhir kali, sebelum saya sempat mengucapkan terima kasih kepada wanita gila itu, dia sudah pergi. Wanita gila itu mengangguk sedikit. Sikapnya tidak hangat maupun dingin. Senior, saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Anda. Aku memiliki beberapa senjata ilahi. Mana yang kau sukai? Chu Feng menghuikan lengan bajunya, dan puluhan senjata ilahi muncul di udara. Wanita gila itu meliriknya, tetapi akhirnya mengucapkan dua kata, tidak perlu. Senior, jika Anda tidak menerima ini, saya akan terlalu malu untuk meminta bantuan Anda di masa mendatang. Kalau begitu, saya akan mengambil kebebasan untuk memilih di antara kedua pilihan ini. Saya rasa keduanya sangat cocok dengan temperamen Anda. Chu Feng memilih dua pedang suci, memasukkannya ke dalam tas Qian Kun miliknya, dan menyerahkannya kepada wanita gila itu dengan kedua tangannya. Sebenarnya, bukan Chu Feng bertindak atas inisiatifnya sendiri, melainkan dia menyadari tatapan tajam wanita gila itu sebelumnya. Dia wanita yang gila, dia menyukai kedua pedang ini. Namun, dia mungkin merasa malu untuk menerimanya. Lagi pula, senjata ilahi selalu merupakan hadiah yang berharga. Senior, silakan terima ini. Chu Feng berbicara lagi. Melihat reaksi Chu Feng, wanita gila itu menerima tas Qian Kun. Namun ia menambahkan, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Harus. Lagi pula, kami akan pergi ke Sungai Tujuh Alam bersama-sama selanjutnya, jadi kami harus merepotkanmu untuk menjaga kami, senior. Chu Feng tersenyum. Namun wanita gila itu tidak menjawab. Dia mungkin tidak suka mengobrol, jadi Chu Feng tidak mengatakan apapun lagi. Karena sebagian orang tidak suka mengobrol, jika Anda terus berbicara, Anda hanya mempersulit mereka. Namun wanita gila itu tiba-tiba menatap Chu Feng. Aku pernah mendengar bahwa alam ilahi kuno adalah dunia sejati kultivasi seni bela diri. Istana surgawi tubuh ilahi telah memasuki alam ilahi primordial. Apakah kau menyadarinya? Iya, istana surgawi tubuh ilahi memang telah memasuki sungai surgawi ke-9. Aku juga pernah mendengar beberapa desas-desus tentang sungai surgawi ke-9. 8 sungai surgawi saat ini tidak seperti yang ada di zaman kuno karena suatu alasan. Hanya sungai surgawi ke-9 yang mempertahankan penampilannya dari zaman kuno. Dunia di sana sangat luas, luas dunia yang lebih besar mungkin sebanding dengan gugusan bintang. Yang terpenting, energi langit dan bumi di sana lebih terkonsentrasi, sehingga lebih cocok untuk kultivasi. Kata Chu Feng. Chu Feng benar-benar terbuka dengan wanita gila itu. Lalu mengapa kau tidak pergi? Apakah kau ingin merebut kekuasaan zaman para dewa? Ataukah karena perseteruan dengan istana suci tujuh alam? Wanita gila itu tidak mempertanyakan keandalan informasi Chu Feng, dia hanya penasaran mengapa Chu Feng tidak pergi. Iya, kami punya keduanya. Aku menginginkan kekuatan zaman para dewa. Dendam antara istana suci tujuh alam juga harus diselesaikan. Tentu saja, ada hal-hal lain juga. Hal-hal lain yang disebutkan Chu Feng tentu saja adalah sesama anggota klan Chu dan teman-temannya di alam bawah. Apakah Anda berencana untuk pergi, senior? Chu Feng bertanya lagi. Wanita gila itu menjawab. Ngomong-ngomong, senior, aku sudah mengenalmu begitu lama, tapi aku masih belum tahu bagaimana harus memanggilmu. Chu Feng bertanya. Wanita gila itu dikenal di seluruh dunia karena kekejamannya, yang membuatnya menjadi sosok yang menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu tentang masa lalunya, dan tidak ada yang tahu namanya. Nama keluarga saya adalah Liu. Jalan wanita gila. Namun setelah jeda, dia menambahkan, Liu Qingqiu. Nama yang indah. Chu Feng langsung menjawab. Kedengarannya bagus, kan?
Wajah wanita gila yang biasanya acuh tak acuh itu menunjukkan sedikit kejutan yang jarang terlihat. Tentu saja kedengarannya bagus, dan itu sangat cocok untukmu, cantik sekaligus dingin. Kata Chu Feng. Terakhir kali seseorang menanyakan namaku adalah ayahmu. Saat itu, ketika saya menyebut nama Liu Qingqiu, saya merasa seperti orang asing bagi diri saya sendiri. Karena sudah sangat lama, tidak ada yang menanyakan namaku. Jalan wanita gila. Melihat wanita gila itu, Chu Feng menyadari bahwa dia tidak sedingin dan sekejam seperti yang terlihat di permukaan. Dia mungkin juga butuh teman. Bab 6567. Namun pada saat itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri mengeluarkan dengusan pelan. Saat menoleh, saya perhatikan wajahnya kini menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Senior, ada apa? Chu Feng melangkah maju dan memanggil mereka, tetapi mendapati bahwa orang lain itu sepertinya tidak mendengarnya. Jadi, Chu Feng dengan cepat meletakkan tangannya di dahi wanita itu untuk mengamatinya. Terungkap bahwa Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri saat ini terjebak dalam semacam ilusi. Memutuskan hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Chu Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak memandangi benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Saya rasa sangat mungkin ada benda aneh dari langit dan bumi yang berada di baliknya. Namun, dibandingkan dengan kegugupan Chu Feng, wanita gila itu tetap tanpa ekspresi. Karena dia memang tidak becus, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, wanita gila itu duduk bersila, bersiap untuk memurnikan benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Senior, ada sesuatu yang aneh tentang harta karun langka ini. Chu Feng segera mencoba membujuknya agar mengurungkan niatnya. Aku tahu. Setelah wanita gila itu selesai berbicara, dia mengabaikan Chu Feng dan menutup matanya untuk mulai memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi. Namun tak lama kemudian, wanita gila itu, seperti Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri, juga jatuh ke dalam kondisi yang lebih menyakitkan. Chu Feng buru-buru menyusun formasi dan mencoba beberapa metode lain. Tak satu pun dari mereka mampu memutuskan hubungan mereka dengan makhluk-makhluk menakjubkan di langit dan bumi itu. Melihat napas mereka semakin lemah, Chu Feng mengambil keputusan. Satu-satunya pilihan adalah menghancurkan benda ini. Setelah mengambil keputusan itu, Chu Feng tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang pembunuh iblis dan, dengan meminjam kekuatannya, kultivasi Chu Feng mencapai tingkat Dewa Langit tingkat pertama. Untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga, Chu Feng harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan satu tebasan pedang, Chu Feng menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Serangan pedang ini tepat mengenai objek menakjubkan di langit dan bumi itu. Apa yang tampak sebagai keajaiban alam yang rapuh dan lembut kini menjadi tak terkalahkan. Kekuatan pedang pembunuh iblis bahkan tidak mampu menggeser benda menakjubkan dari langit dan bumi itu. Bagaimana bisa hal ini begitu sulit? Chu Feng, haruskah aku, Sang Ratu, bertindak? Kata telur. Benda luar biasa ini sangat aneh. Saya khawatir, meskipun Anda ikut campur, itu tidak akan berhasil. Kita harus mencoba metode lain. Sambil berbicara, Chu Feng duduk bersila dan mulai memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi. Karena upaya dari luar tidak efektif, Chu Feng ingin mencoba menyelamatkan Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu dari dalam. Dan ketika kekuatan benda ajaib itu memasuki tubuh Chu Feng tidak memperoleh kekuatan untuk berkultivasi, sebaliknya, kesadarannya memasuki ruang lain. Namun, hal ini sesuai dengan harapan Chu Feng. Ruangan ini pasti sangat besar, tetapi detail spesifiknya tidak jelas karena dikelilingi oleh kobaran api keemasan. Aura mungkin terlihat indah, tetapi sebenarnya dapat memengaruhi pikiran seseorang. Hanya dengan menenangkan pikiran seseorang dapat tetap tidak terpengaruh. Jika seseorang tidak dapat menenangkan pikirannya, mereka akan secara bertahap dilahap oleh kekuatan ini hingga kematian. Saat Chu Feng memperkuat tekadnya, kabut emas itu mulai perlahan menghilang. Senior, tak lama kemudian, Chu Feng melihat wanita gila itu. Mereka duduk bersila tidak jauh dari situ,
dengan posisi yang sama seperti orang-orang di luar. Namun, wanita gila itu dikelilingi oleh kobaran api keemasan yang melahap kekuatan hidup, garis keturunan, dan kultivasinya. Meskipun laju penyerapannya tidak terlalu cepat, jika terus berlanjut, kematian tidak dapat dihindari. Melihat bahwa berteriak tidak ada gunanya, Chu Feng dengan cepat melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di dahi wanita gila itu. Untung, meskipun bukan tubuh aslinya, ia tetap memiliki kekuatan tubuh aslinya. Banyak metode yang dapat digunakan. Melalui teknik penghalang, dan dengan menyentuh sumber hubungan wanita gila itu dengan kekuatan tempat ini. Chu Feng berhasil membangkitkan wanita gila itu dan memperkuat pikirannya. Reaksi pertama wanita gila itu saat bangun tidur adalah ketakutan. Dia baru bisa bernapas lega setelah bisa melihat Feng dengan jelas. Ini bukan karena dia pengecut, melainkan karena kondisi pikirannya saat ini, dia sedang menghadapi kematian secara langsung. Siapapun akan takut dalam situasi itu. Panggilan. Namun tak lama kemudian, api keemasan kembali menyelimutinya. Wajah wanita gila itu kembali menunjukkan rasa sakit. Dia sama sekali tidak bisa menenangkan dirinya. Namun, jika seseorang tidak dapat menenangkan pikirannya, mereka akan terjerat oleh kekuatan aneh itu. Dan kali ini, Chu Feng membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membangunkannya kembali. Senior, saya khawatir Anda harus meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Terima kasih. Wanita gila itu menyadari situasinya, jadi dia tidak banyak bicara. Dia mengucapkan terima kasih dan menghilang. Dialah sendiri yang memutuskan hubungannya dengan makhluk menakjubkan itu. Selanjutnya, Chu Feng terus menggali lebih dalam dan segera menemukan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Saat ini, situasi Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri bahkan lebih serius daripada situasi wanita gila itu. Untungnya, Chu Feng berhasil membangunkannya dan memberitahunya tentang bahaya tempat itu. Itu sangat aneh. Jelas sekali benda itu ditujukan untuk budidaya, jadi bagaimana bisa berubah menjadi monster pemakan manusia? Mungkinkah klan ikan laut abadi sengaja mencoba memperdayai saya? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri langsung dipenuhi amarah begitu terbangun, karena barang itu adalah hadiah dari klan ikan laut abadi. Senior, klan ikan laut abadi seharusnya juga tidak mengetahui hal ini. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, mereka tidak akan menyakiti Anda, kata Chu Feng. Memang, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mungkinkah laut abadi telah berubah, menyebabkan keajaiban langit dan bumi ini pun tercemar? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Namun begitu dia selesai berbicara, kobaran api keemasan itu kembali menyerang, dan dia kembali merasakan sakit yang luar biasa. Chu Feng tidak punya pilihan selain membangunkannya lagi. Senior, silakan pergi dulu. Kita bisa bicara nanti, kata Chu Feng. Tempat ini terlalu menyeramkan. Sebaiknya kita pergi dulu. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyatakan persetujuannya, tetapi dengan cepat menatap Chu Feng. Chu Feng, maksudmu kau tidak berencana untuk pergi? Senior, dari luar, benda menakjubkan dari langit dan bumi ini tampak seperti sesuatu yang dapat digunakan untuk budidaya. Namun bagi kalian para praktisi bela diri yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan mengumpulkan pengetahuan mendalam, ini akan sangat membantu. Alasannya mungkin memang, seperti yang dikatakan oleh orang senior itu, bahwa hal itu telah dirusak oleh semacam kekuatan. Jika lahannya bisa dibersihkan, maka masih bisa ditanami. Saya ingin menyampaikan sebuah permohonan sederhana. Jika junior ini mampu menghilangkan polutan tersebut, saya ingin tahu apakah senior bisa berbagi setengah dari harta langka ini dengan senior Liu. Kata Chu Feng. Senior Liu, maksudmu orang gila itu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Chu Feng mengangguk. Kau sungguh luar biasa, nak. Kau benar-benar tahu nama belakang orang gila itu. Kau tahu, sebelumnya tidak ada yang tahu. Aku tak tahan lagi, perasaan ini kembali, aku harus pergi. Namun, aku sudah berjanji padamu, aku bisa memberikan setengahnya. Selain itu, kamu harus berhati-hati.
Jika kamu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, putuskan semua hubungan dengan tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri memutuskan hubungannya dengan harta karun langka dari langit dan bumi. Ketika kesadarannya kembali ke bentuk aslinya, dia mendapati bahwa wanita gila itu juga duduk bersila tidak jauh darinya. Wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang ketakutan membuatnya menyadari bahwa wanita gila itu pasti juga telah memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi, tetapi dia diselamatkan oleh Chu Feng sebelum dirinya. Sepertinya apa yang tidak bisa saya perbaiki, kamu pun tidak bisa. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Wanita gila itu mengabaikan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan menatap Chu Feng dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan khawatirkan Chu Feng. Dia seharusnya baik-baik saja. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Dia mengatakan itu, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Begitulah kata mereka, tetapi kekuatan yang terpancar dari benda menakjubkan di langit dan bumi ini terlalu aneh. Ini bukanlah objek kultivasi, ini jelas-jelas monster yang memangsa manusia. Ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia juga khawatir Chu Feng akan berada dalam bahaya jika dia tetap berada di dalam. Chu Feng bisa menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan Chu Feng.